Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gata Suwira Utama dari kampus Institut Agama Islam Tazkiyah, jurusan Akuntansi Syariah. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang maqasid syariah dalam sholat, puasa, dan haji. Pada pembahasan pertama yaitu mengenai maqasid syariah. Maqasid syariah merupakan tujuan atau hikmah yang terkandung dari nas syariah, yaitu Al-Quran dan Sunnah, di mana tujuan, maksud, dan hikmah tersebut mengandung maslahat bagi para mukallaf yang dapat diwujudkan dalam kehidupan baik secara individu, keluarga, masyarakat, dan umat di dunia dan akhirat. Bila tujuan Allah menurunkan syariah secara umum adalah mewujudkan kebaikan atau maslahat bagi seluruh manusia dan untuk menghindarkan dari kerusakan atau mafsadat, maka tujuan Allah menetapkan syariah khusus kepada hambanya dalam bentuk perintah dan larangan adalah untuk kemaslahatan mereka di dunia dan di akhirat. Para ulama bersepakat seperti Imam Haramain, Imam Al-Ghazali, Imam Al-Razi, Imam Al-Syatibi, dan lain sebagainya menyepakati bahwasanya klasifikasi tujuan syariah dan maslahat manusia dalam semua agama yang diturunkan oleh Allah kepada manusia selalu bermuara pada 5 tujuan utama, yaitu yang pertama memelihara agama, lalu memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Adapun pembagian atau klasifikasi tujuan syariah menurut para ulama dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada tujuan syariah yang bersifat emergensi atau mendesak yang dikenal dengan daruriyat. Contohnya yaitu seperti mengucap syahadat, sholat 5 waktu, puasa, zakat, dan haji dalam rangka memelihara agama. Bagian ini wajib dijaga dan direalisasikan untuk kehidupan dunia dan akhirat. Bila tidak akan menimbulkan kerusakan, kebinasaan, bahkan kesengsaraan dunia dan akhirat. Lalu yang kedua, tujuan syariah yang bersifat kebutuhan dan keperluan sehari-hari manusia atau hajat. Tujuan ini tidak terpenuhi akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan hidup, namun tidak sampai pada level merusak dan membinasakan masalah hidup seorang secara umum. Contohnya yaitu seperti keringanan atau rukhsah dalam ibadah, seperti boleh berbuka puasa saat musafir dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga itu ada tujuan syariah yang bersifat aksesoris dan pelengkap atau tahsiniyat. Adapun tujuannya, adapun penggunaan sesuatu yang layak menurut adat atau kebiasaan manusia dan meninggalkan sesuatu yang tidak layak, tidak pantas, yang bertentangan dengan akhlak atau moralitas secara umum. Contohnya itu ada membersihkan diri dari najis, memakai perhiasan, melaksanakan ibadah sunnah, sedekah, dan amal-amal kebaikan lainnya yang tidak wajib dan sebagainya. Lalu jika dikaitkan dengan maqasid syariah dalam sholat, bahwasanya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala berbunyi, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Jadi di sini sholat merupakan tiang agama. Jika sholat tidak dilaksanakan, berarti sama dengan tidak menegakkan agama. Akibatnya agama akan runtuh. Jika kewajiban sholat ini diabaikan, maka eksistensi agama akan terancam. Itu maqasid syariah dalam sholat. Lalu maqasid syariah dalam puasa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala berbunyi, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat tersebut jika ditafsirkan dari aspek maqasid atau tafsir al-maqasidi, maka tujuan diisyariatkannya puasa siam adalah menumbuhkan ketakwaan pada diri setiap muslim. Selanjutnya yaitu maqasid syariah dalam haji, sebagaimana firman Allah disebutkan yang berbunyi, di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah amanah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Jadi maksud dari ayat di sana bahwasanya dalam contoh kasus pada masa pandemi COVID-19, pelaksanaan sangat berpotensi bertentangan dengan kesehatan keselamatan jemaah haji.
Tentu kesehatan dan keselamatan atas jiwa manusia sebagai dari menjaga jiwa atau hifdzun nafs menjadi kebutuhan yang harus diprioritaskan atau yang disebut daruriyah dibanding dengan pelaksanaan ibadah haji itu sendiri. Sekian penjelasan dari saya tentang maqasid syariah dalam sholat, puasa, dan haji. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.